Ini soal persaudaraan. Ya. Istilahnya ukhuwah. Ya. Persaudaraan adalah ukhuwah. Ukhuwah itu terbagi beberapa. Ya. Pertama ada ukhuwah nasabiyah. Bagaimana hubungan nasab, adik, kakak, gitu ya. Anak dengan orang tua, paman, bibi, kakek, nenek, itu harus dijaga. Nah ini ukhuwah nasabiyah. Jangan sampai ada perang antara kakak dengan adiknya, antara orang tua dengan anak, antara kakek dengan cucu. Maka hubungan persaudaraan nasab ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ada lagi ukhuwah basyariyah, ukhuwah persaudaraan antar manusia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakang sosial pendidikan politiknya, selama dia manusia, haknya harus kita jaga. Kewajiban untuk menyelesaikan, kewajiban itu harus kita selesaikan. Bukan karena dia berbeda warna kulit, bukan karena dia berbeda agama, lalu kita semena-mena memperlakukan orang tersebut. Inilah ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia. Ada lagi ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar anak bangsa, persaudaraan setanah air. Kita dibangun dengan ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Apapun sukunya, apapun mungkin warna kulitnya, apapun bahasa daerahnya, kita tetap satu Indonesia. NKRI harga mati, Encing Abdel masih harga nego. Harga nego. Masih nego lah kalau pengen pakai Encing Abdel buat nge-host. Nah, Nego sampai jadi. nego sampai jadi. Nah, yang keempat ada ukhuwah Islamiyah. Inilah persaudaraan yang diikat dengan keimanan, diikat dengan akidah. Itulah yang disebut oleh Nabi bagaikan satu tubuh, bahkan seperti satu bangunan. Kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'do. Seperti bangunan yang satu dengan lainnya saling menopang, saling mensupport. Sebelum adanya jendela, sebelum adanya pintu, dimulai dari ceker ayam. Fondasi. Fondasi. Naik, kemudian mulai dibangun tembok demi tembok. Dibangun lagi ukuran demi ukuran supaya masuk nanti dia punya pintunya, dia punya jendelanya. Sampai kemudian diaci, habis diaci kemudian dicat kemudian sampai gentengnya. Nggak usah Semuanya. Nggak usah terlalu detail. Kayak mau bangun rumah ini. Iya. Itulah gunanya kita bersaudara, saling melengkapi, saling menutupi. Jangan sampai udah cakep dia punya pintu gara-gara satu genteng bocor lalu diabaikan. Rusaklah harga nilai rumah itu. Begitulah umat Islam saling memuliakan, saling menghargai. Nah, gitu. pada kondisi yang sekarang kalau kita ambil konflik di Palestina ya, tentunya kita berpihak pada saudara-saudara kita. Betul. Di Palestina. Tapi ada keterbatasan juga kita untuk melakukan sesuatu gitu. Ya. Bahkan mengirim bantuan aja suka nggak sampai katanya, Ya. karena dihadang dengan segala macam persoalannya. Nah, apa yang harus kita lakukan maksudnya? Jadi percuma lah ngebantu juga nggak bakal sampai juga, atau kita tetap ngebantu atau gimana? Ya, itu macam-macam dan disesuaikan dengan kemampuan. Ya. Yang paling repot punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Ya. Maka berusahalah saat kita punya kemampuan, di situ hadir kemauan kita membantu. Ya. Buat para petinggi-petinggi negara, misal kepala negara Bapak Presiden, Ya. bisa melakukan lobby-lobby khusus kepada kepala-kepala negara yang lainnya. Lewat misalnya Dewan PBB atau lewat Emirat, Persatuan Islam Arab, Emirat Arab. Bukan. Apaan sih? Itu negara itu. Ya, OKI. Organisasi Konferensi Islam. Kita bisa menyampaikan pendapat atas nama negara, atas nama rakyat Indonesia, misal. Nah, kalau yang bicara Uda Abdel atas nama rakyat Indonesia, kata siapa itu presiden Amerika? Trump. Barack Obama. Bukan, Donald Trump. Dia presiden juga. Kata Donald Trump, ini siapa sih? Orang ini atas nama negara, dia bukan presiden. Ya. Diabaikan. Tapi kalau atas nama presiden, itu pasti nilainya beda. Nah, buat orang-orang yang punya kemampuan lewat joke-joke-nya. Ya. Ya, sebagai komedian,
dia bisa menampilkan komedian-komedian yang mungkin di dalamnya ada kelucuan-kelucuan yang dilakukan oleh Israel. Lucu banget ini orang, beraninya sama anak kecil, beraninya sama perempuan, beraninya sama orang tua, bisa dibuat sebagai bahan kritik. Buat yang jago menulis puisi, puisi-puisinya mampu menggetarkan setiap hati yang membacanya. Buat yang tidak bisa melakukan itu semua, tapi punya harta, bisa menitipkan bantuan hartanya lewat lembaga-lembaga yang resmi, lembaga-lembaga yang amanah. Buat yang nggak bisa apa-apa, masih ada doa yang bisa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk support dukungan buat saudara-saudara kita di Palestina.